ya, kembali lagi di channel aku di Mei Kodes. Genki desu ka? Anahata? Video hari ini bakal ngebahas tentang tamatnya Ultraman Omega. Ya, jadi bener banget bahwa Ultraman Omega sudah tamat ya. Tepat di episode 25. Untuk episode 25-nya tersebut menurut aku sih lumayan oke ya gitu ya. Karena memang sesuai passingnya si Omega dari episode awal sampai akhir, menurut aku juga lumayan konsisten gitu ya. Mereka lebih ke drama gitu ya. Terus juga lebih ke pencarian jati diri juga gitu ya bagi si Soratonya, sampai akhirnya the final ya, akhirnya di episode terakhir akhirnya Ultraman Omega menemukan human hostnya, seperti itu ya. Human hostnya yaitu adalah si Kosei ya. Mungkin bagi sebagian fans, terutama emang yang udah suka sama Ultraman dari lama gitu ya, ini tuh kayak B aja banget gitu ya. Karena menurut aku yang baru nonton pun itu juga lumayan B aja, tapi nggak buruk gitu. Aku tidak bisa bilang Omega itu buruk gitu ya, cuman emang stabil aja gitu. Tapi dibilang bagus banget pun enggak gitu ya menurut aku. Nah, dan bagi banyak orang itu tuh Ultraman Omega ini tuh cuman bisa dianggapnya kayak semacam prequel gitu loh ya. Jadi kayak ini pencarian si Ultraman untuk mencari siapa yang bakal menjadi human hostnya, kayak gitu ya. Cuman untuk aku yang masih pemula untuk Ultraman ini gitu ya, menurut aku Ultraman Omega ini memang sangat pas banget. Kenapa? Karena bisa dibilang Ultraman Omega ini kayak base-nya banget gitu kan, dasar dari Ultraman itu sendiri gitu. Kayak kenapa Ultraman bisa ada human host, bagaimana Ultraman menemukan human hostnya. Untuk plusnya dari Ultraman Omega ini ceritanya stabil, terus setiap episode juga oke, nggak ada yang buruk banget ya. Kayak oke dan biasa aja dan oke gitu ya, nggak ada yang buruk, bagus semuanya. Color gradingnya juga aku suka gitu ya. Terus kayak drama-dramanya juga itu lumayan oke. Ditambah Soratonya juga ya, kayak tentang drama si Soratonya sendiri juga. Menurut aku ada beberapa minus bagi aku sendiri, karena menurut aku untuk reveal dari si Ultraman Omega ini, reveal si Sorato ini dia itu siapa dan sebagainya, itu tuh kayak nggak dikasih clue banyak gitu loh sebelum-sebelumnya. Aku mikirnya awalnya dia bakalan perlahan namun pasti dia akan mengingat kembali dia itu siapa sebenarnya gitu kan. Tapi di Ultraman Omega ini itu tuh langsung dikasih tuh di episode 22 ya, 20-an deh pokoknya gitu ya. Itu kayak langsung dikasihnya tuh seabrek-abrek gitu ya, kayak dari si kakek-kakek itu yang ngasih tahu, yang hologram itu ngasih tahu ke Kosei kalau dia itu sebenarnya pengamat antariksa apa segala macam. Jadi kita mengetahui siapa Kosei kan, siapa si Sorato ini ya dari si bapak hologram ini gitu kan, yang dia ngasih tahu semuanya gitu, sampai akhirnya si Sorato kayak mengingat kembali gitu. Jadi kayak bombardir banget tuh episode-episode itu gitu loh menurut aku ya. Di episode sebelum-sebelumnya tuh nggak begitu banyak gitu loh clue-cluenya. Bahkan aku masih kepikiran tuh tentang yang anak kecil yang ada di gunung. Episode berapa tuh ya? Anak kecil yang ada di gunung yang cuman Sorato yang bisa lihat. Nah itu siapa? Apakah dia juga pengamat antariksa gitu kan? Atau dia satu jenis sama si kakek yang hologram ini gitu kan? Atau siapa gitu? Menurut aku itu kayak, aku tiba-tiba kepikiran aja gitu setelah ini tamat gitu lah. Itu bocah siapa gitu. Mungkin kalau untuk secara keseluruhan ya, menurut aku untuk Ultraman Omega ini dia oke banget. Apalagi aku jadi mengetahui kalau misal Ultraman Omega ini dia tuh bagaimana cara menemukan si human hostnya. Dan ternyata juga kan di sini si Kosei itu udah mati dulu ya sebenarnya gitu kan, tapi akhirnya dirasukin lah gitu kan sama si Sorato supaya dia bisa hidup lagi gitu. Dan dari live aku ya, dari aku ngobrol sama kalian juga di live gitu ya, itu juga banyak yang ngasih tahu ini ceritanya banyak sih kayak human host yang kayak gini kejadiannya kayak gitu ya. Jadi dia kayak mati dulu terus dimasukin sama si Ultraman kayak gitu kan, jadi kayak bersatu gitu untuk menjadi Ultraman kayak gitu kan. Jadi aku kayak mengerti lah gitu ya nanti ke depannya gitu ya, Ultraman tuh konsepnya tuh kayak gimana gitu ya, untuk sebagai yang pemula. Cuman kayak kalau untuk yang udah biasa ngikutin Ultraman mungkin agak kurang kali ya. Jujur aku nggak tahu ya pendapat kalian tuh gimana. Cuman banyak yang bilang emang ini kayak semacam prequel doang kayak gitu. Dan untuk kalian yang udah biasa nonton Ultraman ya, boleh banget kalian tulis pendapat kalian ya tentang Ultraman Omega ini ya guys ya. Menurut kalian kayak gimana? Apakah terlalu B aja, terlalu simple ceritanya, atau kayak ini udah bagus banget, oke banget, atau emang ini aku bakalan rekomendasiin ke orang supaya orang suka nonton Ultraman dari Omega. Menurut aku Omega sih ramah ya untuk pemula gitu ya. Cuman emang ada beberapa episode yang
ya udah dia stay aja gitu, santai aja gitu. Semuanya menurut aku episode rata-rata santai sih gitu ya. Dan sejauh aku nonton Omega ya, pemeran yang paling aku suka itu adalah Kose ya. Menurut aku Kose itu yang paling banyak perannya di sini, yang paling kuat juga perannya menurut aku. Karena dia ini yang dari awal itu kayak ngebimbing si Sorato juga. Tiba-tiba dia juga bisa ngendalin kaiju juga gitu kan. Terus dia juga belajar tentang si kaiju tersebut juga gitu kan. Dia sampai meneliti semua kaiju-kaiju yang dia punya gitu kan. Mulai dari si Rekines, Trigaron, terus si Valgenes juga gitu kan. Dia gimana cara dia mengoptimalkan kekuatannya kayak gitu-gitu ya, sampai akhirnya si Kosei juga lah yang menjadi si human host dari Ultraman Omega kayak gitu ya. Yang bisa dibilang kasarnya mereka bersatu lah gitu ya, bersatu menjadi Ultraman Omega. Dan kenapa aku bilang series Omega ini ramah banget untuk pemula, karena emang kita jadi mengetahui gitu ya, kalau misalkan kayak gimana sih satgas apa sih yang kayak petugas yang dibikin, kelompok yang dibikin untuk nanganin kaiju tuh kebentuknya kayak gimana gitu kan. Terus kenapa ada Ultraman juga, itu kayak bisa ngejawab deh ya, kenapa ada Ultraman, kayak ternyata ada pengamat antariksa turun ke bumi gitu-gitu. Itu ngejawab gak sih? Aku nggak tahu jujur, apakah semua Ultraman pengamat antariksa guys ya. Terus habis itu juga jelasin juga gimana caranya human host itu ditemukan dan bersatu gitu ya sama si sama Ultraman itu sendiri gitu kan. Jadi nggak tiba-tiba kok dia bisa jadi Ultraman. Soalnya sebelumnya aku tuh coba nonton Ultraman Arc ya, alias Ultraman sebelum si Omega ini kan. Jadi kayak aku coba nonton lah gitu ya. Terus aku bingung kenapa Ultraman Arc ini tiba-tiba punya Ultraman gitu. Dan aku juga bingung kenapa si orangnya ini, aku udah agak lupa namanya. Yang aku inget di Arc namanya cuma Yupi guys, maaf banget ya. Aku bingung kenapa orangnya ini bisa ngelihat Ultraman, kenapa dia kayak minta bantuan ke Ultraman gitu, pinjamkan aku kekuatanmu kayak gitu-gitu kan. Aku bingung, aku pikir selama ini Ultraman itu kayak Kamen Rider, orang itulah yang berubah menjadi Ultraman. Kupikir kayak gitu selama ini ya. By the way, ini tuh aku bener-bener baru banget nyemplung ke Ultraman ya guys ya. Baru banget nonton di Ultraman Omega. Yang paling kelar aku nonton seriesnya tuh Ultraman Omega gitu ya. Makanya aku pas nonton Arc aku bingung gitu. Aku bingung kayak, loh ini orangnya yang berubah, tapi udah ada Ultraman-nya. Terus dia ngapain berubah? Dia siapa? Itu Ultraman siapa gitu. Jadi kenapa dia harus berubah? Itu udah ada Ultraman yang udah berubah gitu-gitu loh. Aku kayak bingung gitu kan, kenapa orang ini harus meminjam kekuatan kayak gitu-gitu loh. Jadi aku kayak bingung banget jujur. Makanya aku gak kelar nonton Ultraman Arc ya. Aku waktu itu kayak Ultraman Arc aku sampai episode 11 doang deh gitu. Tapi ternyata pas aku nonton Ultraman Omega, dimana ini adalah bisa dibilang cikal bakal Ultraman, yang dijelasin bener-bener dari awal gitu ya, dari dia jatuh ke bumi gitu kan ya, bisa dibilang dari tuh Ultraman jatuh ke bumi terus ketemu orang-orang kayak gitu-gitu. Aku baru mulai mengerti lah perlahan kayak gitu ya. Dan menurut aku untuk Ultraman Omega ini bisa aku bilang mungkin ratingnya itu di sekitar 8,7 ya. Karena menurut aku masih ada beberapa hal yang aku masih harus cari tahu sendiri sih, dan aku harus membiasakan gitu ya. Karena emang aku kan tidak terbiasa dengan Ultraman ya, tapi aku akan mencoba membiasakannya. Dan sedihnya juga ya, untuk Ultraman Omega ini tidak mendapatkan movie ya guys ya. Giliran aku nonton gak dapet movie. Padahal aku sudah menunggu Sorato datang ke Indonesia dan ikut fan screening. Tapi ya udah, nggak apa-apa lah ya. Mungkin aja nanti tetap ada show-show juga, mungkin aja ngedatengin artisnya juga, tetap si Sorato mungkin aja datang ke Indo, kita nggak tahu ya kan. Kayak sebelumnya kan itu pemerannya juga datang kan, si Yupi juga datang ke Indonesia gitu kan di tahun lalu gitu. Siapa tahu tahun ini tetap ada ya, nanti kita lihat aja pengumuman dari Suburaya, siapa tahu ada. Nah terus juga mari kita lanjutkan nanti untuk Ultraman Theo ya. Untuk Ultraman Theo sendiri aku belum tahu info lebih lanjutnya sejujurnya, tapi emang Ultraman Theo ini kan nantinya
bakalan jadi seri anniversary ya. Katanya nanti dia mau dibikin 30 episode, tapi nggak tahu bener atau enggak ya. Jadi nanti tunggu aja untuk next rumornya. Dan segitu aja guys video dari aku. Jangan lupa kalian itu rating dan kasih pesan-kesan kalian tentang Ultraman Omega di kolom komentar. Jangan lupa rating juga ya. Menurut kalian Ultraman Omega itu ratingnya berapa ya? Dari kalian mungkin yang baru nonton Ultraman juga kayak aku, atau emang yang udah biasa nonton Ultraman? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah tonton videonya sampai selesai ya. Thank you juga untuk kalian yang gak skip-skip videonya guys. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah subscribe, like, dan komen. Yang belum subscribe, buruan di subscribe dulu ya. Aku Meiko Mamoru. See you in the next video guys. Bye bye.